الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى خصوصا إلى روح صاحب البركة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصري، ثم إلى روح أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح العالم علامة محمد علي بن محمد علام البكري الصديقي، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ووالديه وإخوانه وأولاده وبناته، ثم إلى روح سيد علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وشريفة خديجة بنت عبد الله بعبود، وثم إلى روح الوالد محمد تمرين بن هادي، وثم إلى روح حاج عبد الشكور إبراهيم داسي وزوجته ستي هوى محروس، ثم إلى روح خصوص إلى روح كيحان حضرة الشيخ في حاج محمد عثمان الإسحاقي، وثم إلى روح حضرة الشيخ في حاج أحمد أصاري الإسحاقي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب عترس بن حسين بن عبد العقيل وشيبة مريم بنت محمد الحداد، وثم إلى روح الحاج سمن هدي بن عمر سعيد والحاج علي خصين بن سمن هدي، وثم إلى روح المرحوم شمس الهدى بن سمن هدي، وثم إلى روح كحاج علي أفندي وزوجته، ثم إلى روح كحاج محمد نجيب أفندي، وثم إلى روح سيتي نور نظيرة، وثم إلى روح كحاج أسموني وزوجته، وثم إلى روح المرحوم غنطر بن نبيق، وثم إلى روح المرحومة سمك بنت نهر، ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، وثم إلى أرواح من أنفق وعبد في هذا المصلى سابقا ولاحقا، وعلى هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, para asatidz, para imam, para sepuh jamaah majelis putih bisa menjur, yang insyaallah kita selalu dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah, dalam pandangan Allah, dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, yang mana ya kata para ulama ahli kubur, ya, orang-orang yang dalam kubur ini sekarang sedang berteriak, ya, berteriak minta kembali ke dunia. Minta kembali ke dunia bukan untuk kerja, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk ngumpulin harta, bukan. Ya. Mereka berteriak kembali ke dunia dengan mengatakan la'alli an a'mala salihan fima taraktu. Mereka mengatakan, andai saja aku bisa kembali ke dunia melaksanakan amal soleh, amal kebaikan yang aku tinggalkan dulu di dunia. Teman yang ngajak ke majelis ta'lim, sibuk, nggak mau datang. Masuk kubur baru nyesel, masuk ke alam kubur baru nyesel. Kita bisa melaksanakan amal-amal kebaikan walaupun kita dalam jumlah yang nggak begitu banyak. Untuk kita sendiri, ya kan? Dalam pandangan Allah itu kita tidak tahu yang mana yang mulia, yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Gus Ilham itu ini bikin judul Merayu Sang Kekasih melalui untayan syair Buddha. Mancing-mancing saya untuk bahas Buddha, mana ada kitab Buddha. Saya bahas sedikit ya, supaya kita tidak asal baca, tapi kita tahu maknanya, kita tahu maksudnya ya.
Kemarin kita sudah ngaji pasal pertama, amin tadzakuri jiron. Itu kan syair kerinduan Imam Al-Busiri, ya. Tapi tidak disebutkan namanya kepada siapa. Kan katanya Qasidatul Burda ini ngelem Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi. Tapi belum kita ketemu ya. Yang pertama beliau hanya mengatakan, karena angin, karena petir, ya, sampai dia menangis mengeluarkan darah yang bercucuran, yang bercampur dengan air mata, ya. Jadi belum disebutkan siapa yang dirindukan. Hanya kita kan, oh ini Nabi Muhammad SAW. Tapi sama Imam Busiri tidak disebutkan, ya. Ini pasal pertama ini tentang kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau mengatakan ada bayangan berkelebat, ya, bayangan sang kekasih, tapi tidak disebutkan siapa, ya. Sampai beliau mengakui, na'am sara qaifu man ahwa farraqani. Ya, iya, karena kerinduan ini saya itu tidak bisa tidur. Karena cinta, ya, itu bisa bercampur antara nikmat dan sakit. Sakitnya apa? Sakit tidak bisa bertemu dengan orang yang dia cintai, ya. Ini pasal pertama. Pasal kedua tentang nafsu. Beliau menasehati diri beliau. Tetapi karena kita yang baca, ya nasihatnya untuk kita sendiri juga, ya kan? Sini disebutkan wan nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu, hawa nafsu itu kata beliau seperti bayi yang sedang menyusui. Kalau tidak disapih, dia akan terus menyusui. Begitu kurang lebihnya, ya. Ini saya ambil bab terakhir aja, ya. Beliau mengatakan di sini, amartukal khair lakin ma'tamartu bihi. Aku memerintahkan kebaikan, ya, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Jadi beliau mengakui kekurangannya, tapi sebenarnya mungkin kenyataannya tidak seperti itu, ya. Dan aku mengajak kepada istiqomah, supaya kita ini istiqomah, tapi aku sendiri tidak istiqomah, katanya. Wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan. Ini pengakuan beliau, ya. Aku tidak punya bekal sebelum aku mati dengan bekal amalan sunnah. Tidak ada bekalnya, katanya. Walam usalli siwa fardin walam asumi, kecuali hanya sholat fardu, dan puasa pun hanya puasa Ramadan. Kayak kita ya, nasihat kepada kita, sindiran juga kepada kita. Ini nanti, ya, bait pasal kedua sampai pasal ketiga ini akan saling berhubungan, ya. Kan memuji Nabi Muhammad, katanya. Pujiannya di sini, tapi juga belum disebutkan namanya. Zalamtu sunnata man ahyad dhalama ila. Aku telah mendolimi diriku sendiri. Ya. Aku telah mendolimi diriku sendiri dengan meninggalkan sunnahnya Nabi. Tadi kan ada tuh, wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan. Aku tidak punya bekal apa-apa kecuali sholat fardu dan puasa Ramadan. Sholat sunnah pun tidak, ya. Jadi dia, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan meninggalkan sunnahnya. Sunnah orang yang aku harus ikuti. Belum disebutkan namanya kan di sini. Man ahyad dhalama, orang yang menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa? Dengan sunnah, dengan sholat sunnah, sholat tahajud. Ila anishtaqat qadamahu durra min waram, sampai, ya, kakinya itu mengeluh, ya. Adurra, kesusahan, ya. Min waram, dari sakit yang sampai
Coba kita bayangkan berapa rakaat itu orang yang menghidupkan malam ini. Berapa rakaat dia sholat? Banyak rakaat sampai kakinya bengkak. Ya, ini kata Imam Muslim. Jadi belum disebutkan namanya. Wa shadda min syaghabin ahsya'u wa tawal. Sampai-sampai ya, itu apa? Saking beratnya itu perutnya itu diganjel. Ahsya'u itu apa? Batu yang halus tahtal hijarati kashham mutrafal adami. Ya, kurang lebihnya dengan batu diganjal ya. Orang yang aku harus teladani ini ya, Pri Agung. Ya, Pri Agung, orang yang harus aku ikuti ini sampai lapar mengganjal perutnya yang halus dengan batu. Kalau kita biasanya perut kita kosong, kita isi dari dalam. Ya. Dengan apa? Makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi di sini tidak disebutkan. Ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Rasulullah mengganjal perutnya mengisi dari luar. Coba sampean kalau lapar. Jadi kalau kita itu lapar mengisi perut kita dari dalam, Rasulullah dengan mengikat erat-erat perutnya dengan batu. Tapi walaupun begitu Nabi Muhammad SAW tidak tega kalau ada orang yang kelaparan. Ini aneh kan? Kalau kita lapar, ya, pasti kita pikirin diri kita sendiri. Gimana caranya kita kan? Nabi Muhammad enggak, walaupun enggak makan berhari-hari, kalau ada orang yang lapar enggak tega Rasulullah SAW. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Warawadathul jibalu syummu min dhahabin. Nah ini merayu tadi. Judulnya dengan gunung yang tinggi merayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjadi emas. An nafsihi fa araha ayyama syamami. Kurang lebihnya ya. Gunung-gunung yang tinggi di kota Mekah, yang paling tinggi mungkin gunung Uhud atau gunung apalah ya, di kota Mekah itu, di Madinah atau Mekah, itu menawarkan, merayu Rasulullah agar dia menjadi emas, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyama syamani, aku orang butuh kan, aku nggak butuh, nggak butuh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang punya toko emas, ya, kita kasih emas, dia nolak, itu masih wajar nggak? Wajar ya. Rasulullah SAW ini hidup dengan pas-pasan. Bisa dikatakan miskin. Tapi miskinnya Nabi Muhammad SAW beda dengan miskinnya kita. Rasulullah itu miskinnya beliau memilih sendiri. Kalau kita kan terpaksa kan? Karena nasib. Kepengen kaya tapi tidak bisa. Kenapa Rasulullah memilih miskin? Ya. Karena Rasulullah pernah kaya. Kayanya itu beliau dalam keadaan kuat. Miskin juga kuat. Paham gak? Kalau kita kaya, sangat sombongnya. Foto uang, taruh di Instagram, itu tidak kuat berarti. Rasulullah kaya tapi kuat, tetap membumi, ya. Miskin pun kuat, sabar. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma Allahumma ahya miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah,
Aku memilih miskin. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan gunung ini, ada di dalam hadisnya At-Tirmidzi. Rasulullah menjawab, aku ingin menjadi hamba yang satu hari lapar, satu hari kenyang. Jadi ditolak mohbes. Tak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang tadi wala tazawwatu qabla al-mauti nafilatan, aku tidak punya bekal dengan ibadah sunnah. Di sini dikatakan aku telah mendolimi diriku sendiri dengan meninggalkan ibadah sunnah kepada orang yang harus aku jadikan teladan, yang mana dia menghidupkan malam-malamnya dengan sholat sunnah tahajud sampai kakinya bengkak. Ya, sampai menahan lapar ya, dengan mengikat perutnya dengan batu. Gunung pun menawarkan dirinya menjadi emas, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolak oleh dia, ditolak oleh man ahyad dhalam, ya, warawadathu, dirayu. Dia dirayu, dianya itu kembali ke man ahyad dhalam rujuknya. Kembali kepada orang yang menghidupkan malam itu, salat sunnah. Dengan salat sunnah tahajud, ya. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu, dan telah diteguh pendiriannya terhadap kezuhudannya terhadap dunia. Ya. Ini kok pada ngantuk. Kasih kopi dulu. Jangan usah dipikir besok itu makanan bagus. Tenang aja, Allah itu Maha Kaya. Inna ad-darurata la ta'du 'ala al-ismi, ya. Sesungguhnya rumah baru. Selamat ya. Inna ad-darurata la ta'du 'ala al-ismi, ya. Sesungguhnya keperluannya ya, tidak bisa melampaui sifat kemaksumannya, sifat sucinya. Loh, kok bisa Rasulullah itu maksum tapi miskin? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya orang yang bermaksiat terus kaya. Tidak ada hubungannya. Orang yang taat terus kaya. Tidak ada hubungannya. Ya? Kalau ada hubungannya, bagaimana dengan ketaatan orang-orang yang miskin? Semama saya taat terus saya harus kaya. Tidak. Ya? Itu dua hal yang berbeda. Ya. Wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu butuh kepada dunia, ya, padahal tanpa Nabi Muhammad SAW dunia ini tidak ada. Kata Nabi, kalau tanpa saya dunia ini tidak ada, kok ngapain aku butuh kepada dunia? Dan dunia ini cuma sebentar, ngapain aku harus punya gunung emas? Ya? Kalau kita jangankan gunung emas, gunung perak aja mungkin kita mau. Benar ya? Yeah. Gunung perak aja mungkin kita mau. Rasulullah nolak. Ya? Nah, di sini baru disebutkan oleh Imam Busiri. Siapa itu yang menghidupkan malam-malam itu? Siapa yang menahan lapar dengan sampai mengganjal perutnya dengan batu? Siapa yang menolak gunung menjadi emas untuk dirinya? Di sini dikatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam, yaitu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dua alam, Sayyidul Kaunain, ya, Sayyidul Kaunaini wathaqalain. Thaqalainnya apa? Alam manusia, bangsa manusia dan bangsa jin. Kenapa thaqalain? Thaqalain ini berasal dari thaqal, yang artinya berat. Bumi ini berat karena adanya manusia dan adanya jin. Makanya disebut thaqalain. Ya, kayak kan Pulau Jawa ini katanya sudah apa? Ampering. Kebanyakan penuh. Nah itu banyak manusia sama jinnya. Ya, Jakarta katanya mau
tenggelam. Ya. Thaqal ini berasal dari bahasa Arab yang berarti berat. Ya. Niwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya. Dari dua pembeda, dua bangsa, yaitu bangsa Arab dan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa non Arab. Mau Amerika, mau Australia, Ajam bagi orang Arab. Ya, orang Arab mengatakan bangsa non Arab itu bangsa Ajam. Ya. Sudah paham ya? Nabiyyunal amirun nahi fala ahadun. Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, al-amiru, yang memerintahkan kepada kebaikan, ya. An-nahi, yang mencegah daripada kemungkaran, fala ahadun abarra atau abarru fi qawli la minhu wala na'am. Tidak ada satu orang pun yang lebih tepat ketika mengatakan tidak dan mengatakan iya. Jadi Nabi Muhammad itu iya, enggak. Ya? Iya, enggak. Kalau kita kan pelan, kalau kita pelan. Iya. Saya tak cari dalilnya dulu. Ini gimana hukumnya? Tak cari dalil. Nabi Muhammad tak begitu. Kalau haram ya haram. Ya. Tetapi amar ma'rufnya Nabi Muhammad SAW ini di sini dilandasi dengan apa? Dengan rahmat lil alamin, dengan kasih sayang. Ya, bukan karena kemungkaran dicegah itu harus dengan benci kepada kemungkaran. Tidak begitu konsepnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita biasanya ada anak kita yang mau melakukan satu kesalahan, kejelekan, kita larang itu berdasarkan apa? Berdasarkan kita apa kepada anak itu? Sayang, bukan benci, enggak. Ya. Sekarang kan banyak orang melakukan kemungkaran dengan mencegah kemungkaran dengan landasan benci kepada kemungkaran. Sebenarnya tidak ada itu benci, harus dilandasi dengan rasa kasih sayang. Kita menyuruh seseorang ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, jangan lakukan itu dengan landasan kasih sayang. Karena agama ini ad-dinur rahmah, an-nabiyur rahmah. Jadi kalau orang sudah dengan kebencian, tidak cocok ini sudah. Ad-dinur rahmahnya tidak cocok, nabiyur rahmahnya juga enggak cocok. Ya, coba lihat orang-orang pemimpin thariqah itu yang besar-besar, ya, kayak Kiai Hamid, Kiai Ahmad, apa pernah mereka melarang sesuatu kemungkaran itu dengan kebencian? Tidak ada. Semua dengan apa? Kasih sayang. Ya? Nah, ada ceritanya orang bongkar warungnya orang lagi puasa itu ya, tidak ada begitu, konsep Islam tidak begitu. Itu Nabi Yunal Amin, huwal Habib, alladhi turja syafa'atuhu. Ya, dialah Al-Habib. Siapa Al-Habib? Kekasih. Apa Al-Habib? Kekasih. Tidak cukup dengan kekasih. Ya? Al-Habib itu ya, isim fa'il. Kalau dalam bahasa ya, kita kan sekarang semua asal ini panggil. Dulu tidak ada. Zaman saya waktu saya mondok, Ustaz Muhammad Ba'bud itu tidak dipanggil Habib, panggil Ustaz. Sekarang semua jadi Habib. Ya, saya bukan tanpa saya nak menafikan Habiban, enggak. Tapi secara bahasa, ya, Habib itu adalah orang yang mencintai dan dicintai. Jadi dua arah. Ya, kalau saya sama Ilham cinta, dia juga cinta, saya mencintai dia, itu namanya Habib. Bahasanya begitu ya. Sifah musyabbahah kalau dalam musharraf. Sifat yang melekat pada diri seseorang. Jadi tidak bisa dia hanya dicintai saja. Dia juga harus Makanya Rasulullah ini kan mencintai umatnya dan dicintai oleh umatnya. Makanya disebut Habib. Ya. Itu bahasa. Kalau sekarang kan istilah. Jadi banyak kekeliruan dalam bahasa Indonesia ini. Yang bahasa Arab di bahasa Indonesia kan
menjadi distorsi. Ya, contoh ya, Ustadz itu aslinya kalau di luar itu profesor. Orangnya ilmunya udah tinggi. Di sini kan ustadz, dukun juga ustadz. Ya. Banyak yang menjadi apa? Kayak orang apa? Dia bawa acara para ulama itu para hadirin. Para itu sudah ada jamak. Para itu sudah banyak. Para hadir harus. Para alim, ya. Tapi dia bilang, "Oh, enggak, saya pakai ulama menurut bahasa Indonesia kok." Mengulang-ulang kata dia. Hah? Mengulang-ulang. Iya. Tapi ya sudah. Bahasa Indonesia itu memang enggak mau kalah. Jadi ya gitu. Ya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, ya dialah al-habib yang diharapkan syafaatnya likulli haulin, pada setiap kekacauan. Ya, di situ apa? Hah? Ketakutan ya. Minal hauli muqtah, ini diharapkan syafaatnya ketika di padang mahsyar. Mahsyar, di mana orang-orang pada ketakutan, ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku di dunia, bukan saja di akhirat. Contohnya ketika kita membaca sholawat kepada Nabi dengan hajat-hajat tertentu, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sedikit ya tentang tadi Qasidatul Burdah, merayu sang kekasih melalui untayan apa? Syair burda, ya. Sudah pas ya. Sampai mana ini? Nah ini. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Rawaina fi sahih Muslimin. Kami mengambil riwayat dalam kitab Sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban. Thauban sudah kemarin ya, saya kisahkan siapa beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan sarafu min salatihi istighfar thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Thauban mengatakan, adapun Nabi Muhammad SAW ketika beliau setelah selesai sholat, ya, beliau beristighfar 3 kali. Itu ada ya. Kadang imam di sini mengatakan astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabi huquqi wajibati alayya, ya. Itu tidak salah karena apa, dalilnya ada. Nabi beristighfar dengan kalimat astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim 3 kali. Di sini dikatakan di dalam syarahnya, kenapa beristighfar? Apa hikmah dari itu? Ada yang tahu? Kenapa beristighfar ketika habis sholat? Mohon ampun atas kesalahan apabila sholat dilakukan. Mungkin ada kekeliruan di sholat, jadi kita beristighfar. Ya, itu juga salah satunya. Di sini dikatakan syarahnya idhar habbun nafs, ya, menampakkan sesuatu yang menghancurkan hawa nafsu kita. Karena wa annaha lam taqum bihaqqis shalah, mungkin ya kita dalam melaksanakan sholat itu hak-haknya sholat tidak terpenuhi. Atau ketika takbir Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, ya, ingat dunia, ya, ingat hal-hal yang di luar sholat. Makanya kita beristighfar. Walam ta'ti bima yanbaghi laha, atau sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam sholat tapi kita adakan, yaitu pikiran-pikiran tadi. Fakana fi ghayati taqsir, dan itu adalah merupakan satu kekurangan kita, kekurangan di dalam sholat, ya, sehingga kita
beristighfar. Itu hikmah daripada kenapa kita beristighfar. Nabi lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Wah, ya Allah, antas salam, engkaulah zat yang memberikan keselamatan, ya. Ini yang pertama, ini ismun min asma'illah, as-salam, ya. Yang pertama ini dari merupakan namanya zatnya Allah Subhanahu, asma namanya Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan, ya. Antas salam ay salimu min at-taghayyurat wal afat au mu'tis salama liman tasha, ya. Jadi as-salam di sini disebutkan zat Allah yang memberi keselamatan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu maknanya Allahumma antas salam, ya. Wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Tabarakta dzal jalali wal ikram, ya. Maha suci engkau yang memiliki kemuliaan dan keagungan, ya. Ini yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ada juga riwayat yang bukan astaghfirullah, tapi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, atau ada yang tidak. Tapi semua itu ada di dalam riwayat, ada dasarnya, ada dalilnya, ya. Qila lil Auza'i wa huwa ahadun rawatil hadis kaifal istighfar, dan ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, dan beliau adalah salah satu periwayat daripada hadis ini. Dikatakan kaifal istighfar, bagaimana cara istighfar? Beliau berkata qala taqulu astaghfirullahalazim, itu yang paling pendek, ya. Atau astaghfirullah. Bisa juga astaghfirullahalazim li wa li walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Artinya astaghfirullah, aku memohon ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, li, untukku, ya. Ini merupakan adab doa, ya. Adab doa itu apa? Mendahulukan dirinya baru mendoakan orang lain, seperti orang tua, ya. Li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan kepada orang-orang yang mempunyai hak terhadapku. Siapa? Guru-guruku, ya. Saudara-saudaraku, ya. Dan orang-orang muslim, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Jadi doa kepada orang-orang muslim itu adalah sesuatu yang baik sekali, sehingga di dalam rukun salat khutbah Jumat itu harus mendoakan apa? Muslimin dan muslim. Orang muslim dan muslimah, itu rukunnya, ya. Jadi jangan lupa kita mendoakan orang muslim dan muslimah. Itu kebiasaan guru saya, Ustaz Habib Muhammad bin Simbah bin Ali Babur, karena saya pernah menemani beliau tidur. Itu sebelum beliau tidur itu selalu mendoakan orang-orang muslim dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang bersalah kepada beliau. Itu pas setiap tidur, itu kebiasaan beliau, ya. Kita kan jarang, biasanya tidur langsung ngorok, ya. Kebiasaannya para aulia sholihin, ya, kebiasaan yang mulia, ya. Kita sudah tahu ilmunya tapi sulit mengamalkannya. Nah, kenapa? Kenapa sulit? Kata Abdullah bin Mubarak, ya, saya terjemahkan, ya. Beliau mengatakan, kalau kalian, ya, sulit dalam melakukan hal-hal yang baik,
ibadah, ya, atau yang lainnya, atau hal-hal kebaikan yang lainnya, mungkin kalian ada salah dalam ucapan kalian. Coba kita pikir dalam sehari, mungkin kita ada menggibahi orang lain, ada kita ngomong fitnah kepada orang lain, ada kita berburuk sangka. Itu sebab daripada kita berat melakukan kebaikan dan ibadah-ibadah yang lain. Mungkin kita berat sholat malam karena itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, padahal itu tadi, ya, Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan dengan teladan yang baik, ya, sholat tahajud. Dikatakan oleh para ulama, orang kalau punya di hatinya ada Nabi Muhammad, malam dia bangun. Dia dah harus berrakaat-rakaat, ya, 4 rakaat, berapa rakaat yang semampu kita. Ya. Orang kalau dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW, ininya dijaga, lisannya dijaga. Ya, itu tanda ciri orang lihat Ustaz Muhammad Ba'bud Sayyidul Walid, Habib Muhammad bin, kebiasaan sholat malam, umur sudah sepuh begitu masih bangun sholat malam, ya, sholat tahajud dalam keadaan duduk. Luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang sholat. Kenapa mereka begitu ringan melakukan kebaikan? Karena hatinya bersih, ini lisannya selalu dijaga, ya. Tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak penting. Urusannya orang lain kita omongin, ya. Bukan urusan kita ikut. Nah, ini kenapa sebabnya kita sulit melakukan kebaikan-kebaikan? Ya karena itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya. Sudah berapa itu? Ya. Cukup ya. Yang penting kita baca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Tak perlu banyak-banyak. Ini karena Gus Ilham terlalu menulis judulnya burda, jadi saya terpacu sedikit mengartikan burda, ya. Supaya kita juga baca benar, supaya kita baca juga kita paham. Oh ini maksudnya ini. Minimal sedikit banyak kita ngerti, ya. Tidak asal baca. Kalau kita lebih paham maknanya, insya Allah lebih khusyuk kita baca, ya. Mau cerita nggak akhlaknya orang-orang saleh? Ya, ada sebuah kisah di dalam kitab Al-Mawa'id wal Majalis. Pak Torik ngantuk kesian, capek. Ya, ini kisah ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kitabnya Al-Mawa'id wal Majalis. Seorang waliullah bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, siapa yang tak tahu Malik bin Dinar? Malik bin Dinar ini pernah ketika duduk di samping seekor anjing, ya, muridnya bernama Himmad itu berkata, wahai Malik bin Dinar, engkau duduk bersama seekor anjing yang najis. Lalu apa jawab Malik bin Dinar? Ini anjing lebih baik dari seorang manusia. Kenapa? Karena anjing ini tidak pernah memfitnah orang, tidak pernah menghibah orang, tidak pernah berburuk sangka kepada orang. Uwais Al-Qarni mengatakan apa? Wahai anjing, engkau lebih baik dariku. Kenapa? Aku belum tentu selamat di sirat, tapi engkau tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu Uwais Al-Qarni yang Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, ya. Jadi jangan kita melihat anjing terus jijik, jangan, ya. Ya. Anjing itu dalam madzhab Maliki tidak najis secara mutlak. Ya. Kita sudah termindset, ya, bahwa anjing itu binatang yang menjijikkan, yang jangan dulu. Di dalam Al-Quran apa binatang yang disebutkan? Hah? Siapa? Anjing. Ya. Bukan berarti saya ayo biar aja, enggak. Bukan itu, ya. Malik bin Dinar satu malam beliau sedang sholat tahajud, ya. Lalu masuk maling ke dalam rumah beliau, ya. Ketika masuk maling,
Ini maling bingung mau ngambil apa nih. Ngelihat seorang wali Allah sedang sholat tahajud, sholat malam. Akhirnya Malik bin Dinar, kalau ada maling gitu kira-kira kita apa? Teriak. Jadi orang dipukul orang. Enggak, Malik bin Dinar enggak. Kemarilah wahai engkau, si fulan, marilah sholat bersamaku. Ini maling nurut, yang nyuruh wali Allah. Enggak jadi nyuri di rumahnya Malik bin Dinar. Sholat akhirnya 2 rakaat. Setelah selesai sholat disuruh pulang sama Maliknya. Rupanya dia mendapatkan kenikmatan beribadah. Bolehkah aku melanjutkan rakaat? Boleh, kata Malik. Sampai subuh dia sholat. Pokoknya asik dia sholat. Lupa dia mencuri. Ya. Singkat cerita akhirnya sampai subuh disuruh pulang sama Malik bin Dinar. Katanya apa? Bolehkah aku beberapa hari lagi di sini, aku ingin berpuasa bersama engkau. Sampai 2-3 hari. Akhirnya setelah itu nggak jadi nyuri nih, pencuri kelas kakap ini. Akhirnya setelah itu disuruh pulang sama Malik bin Dinar. Sampai di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ketika mau sampai ke rumahnya, dia bertemu dengan pencurinya, teman pencurinya. Ini teman pencurinya mengatakan, apa yang engkau dapati malam ini? Harta karun apa yang engkau dapati? Katanya pencuri yang tadi yang sudah taubat ini, dia bilang, aku hendak mencuri di rumahnya Malik bin Dinar, tetapi ketika aku hendak mencuri harta karunnya, dia lebih dahulu mencuri hatiku, sehingga aku takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dengan akhlak seseorang itu bisa berubah. Ya. Bahkan orang-orang soleh itu katanya di cerita-cerita itu hanya dengan semangka yang pernah dia sentuh, pemabuk itu bisa bertaubat. Semangka Ibrahim bin Adham menyentuh semangka itu dijual di pasar. Orang-orang berebutan, ini semangkanya wali Allah, berkah, banyak berkah. Akhirnya raja preman ini, pemabuk ini, itu semangkanya siapa? Semangka Ibrahim bin Adham. Dia takjub, kok bisa orang berebutan hanya sebuah semangka. Diceritakan semangkanya Ibrahim bin Adham. Pergi menghadap Ibrahim bin Adham, dia melihat akhlak yang luar biasa itu, akhirnya bertobat. Banyak orang-orang soleh itu hanya dengan memandang wajah mereka, orang-orang yang berbuat dosa itu bisa takut untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena mereka punya tirakat yang kuat, ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada di jalur kebaikan, di jalan Nabi Muhammad SAW, di jalannya para sahabat, di jalannya ahlul bait Nabi, di jalannya orang-orang saleh, sehingga kita nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Allah, kita dipanggil pulang pasti. Ya. Tapi tidak yakin. Tapi apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Ma ra'aitu yaqinan ashabbahu bisyak min yaqinin nas bil maut wa lam yasta'idduna lahu. Aku tidak pernah melihat, ya, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah melihat satu keyakinan yang menyerupai keraguan-raguan tentang keyakinan manusia terhadap maut, tetapi mereka tidak mempersiapkan kematian. Kita ini kan yakin, mati gimana? Yakin pasti. Tapi sedikit sekali persiapan kita terhadap kematian. Padahal kita yakin tentang kematian. Benar ya? Ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik, ya. Kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika kita dipanggil pulang, kita punya bekal yang cukup, ya. Bekal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bekal di alam kubur, yaitu amal-amal kita yang akan menemani kita. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan